Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya sedang dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Bu Anissa akan mengajak anak-anak kelas 4 untuk melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1 dan 2. Untuk materi hari ini ada bahasa Indonesia, menggali informasi melalui wawancara. IPS, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. IPA, ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. PPKN, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Dan yang terakhir SPDP, karya montase. Baik, yang pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu anak-anak, menggali informasi wawancara. Nah, masih ingatkah kalian apa itu wawancara? Wawancara yaitu suatu kegiatan mencari suatu informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber sendiri yaitu orang yang memberi informasi. Orang yang memberi informasi ini harus kita pilih orang yang ahli di bidangnya. Semisal, kita akan melakukan wawancara tentang pembuatan pupuk kompos. Maka kita juga harus mencari informasi dari orang yang tahu tentang pertanian ini, misalnya seorang petani, seperti itu. Kemudian berikutnya kita belajar IPS anak-anak. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Kita perhatikan gambar ini anak-anak. Ada seorang laki-laki yang sedang makan ya. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber daya alam hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Yaitu sumber daya alam yang terbuat atau yang berasal dari makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita perhatikan ada apa saja. Yang pertama dalam pemanfaatan tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada padi sebagai bahan makanan pokok. Kemudian buah-buahan dan sayuran itu juga berasal dari tumbuhan ya anak-anak ya. Kemudian hewan itu dapat dimanfaatkan telur atau dagingnya. Dan yang terakhir ada kayu itu untuk perabotan rumah. Bisa kita jadikan kursi, meja, dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan hewan. Nah, kita perhatikan gambar ini anak-anak. Ada gambar kuda, sapi, dan juga kerbau. Nah, kuda itu dimanfaatkan tenaganya untuk alat transportasi. Kemudian sapi itu tenaganya digunakan untuk mengangkut barang. Dan yang terakhir adalah kerbau. Kerbau itu digunakan untuk membajak sawah. Berikutnya kita belajar IPA anak-anak. Tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Yang pertama kita belajar tentang tumbuhan yang terawat. Nah, tumbuhan yang terawat itu ciri-cirinya apa saja ya? Yang pertama, daunnya berwarna hijau dan segar. Batangnya kukuh dan pertumbuhan tanaman terlihat tidak normal. Kemudian untuk tanaman yang terawat tidak baik berarti sebaliknya, yaitu tanaman yang terserang hama. Kemudian daunnya kusam dan kuning, batangnya rapuh dan kering, dan juga pertumbuhannya terlihat tidak normal. Kemudian hewan yang terawat. Hewan yang terawat itu ciri-cirinya matanya terang dan jernih. Kemudian rambutnya bersih, ketika dipegang tidak mudah rontok, dan juga tubuhnya tegap dan kukuh. Kemudian hewan yang tidak terawat itu berarti sebaliknya anak-anak. Badannya kotor, kemudian tubuhnya lemas dan tidak bertenaga. Bulu atau rambutnya kotor, kusam, dan mudah rontok. Terus pada kulitnya itu juga terdapat luka. Nah, ketika kita sudah mengetahui ciri-ciri berikut, maka kita pasti ingin merawat tanaman dan juga hewan-hewan kita ya. Berikutnya kita belajar PPKN anak-anak tentang hak dan kewajiban. Hak kita apa ya? Hak kita yaitu menikmati lingkungan yang bersih. Caranya bagaimana ya menikmati lingkungan yang bersih? Yaitu dengan bisa membuang sampah pada tempatnya, kemudian merawat tanaman, memperindah lingkungan dan menghiasi dengan tanaman atau kebun, dan juga dapat menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Kemudian kewajiban kita apa?
Kewajiban kita yaitu menjaga lingkungan. Yang terakhir, karya seni montase. Nah, karya seni montase yaitu karya yang dibuat dengan menempelkan beberapa gambar sehingga terbentuk gambar yang baru. Perhatikan gambar ini anak-anak. Ada sebuah gambar kandang ayam dan beberapa ayam di sekitarnya ya. Kemudian, ada gambar seorang anak yang sedang menyapu. Ada juga gambar seorang anak yang sedang merawat tanaman. Gambar ini bisa kita lihat pada sebuah kebun atau halaman rumah seseorang ya anak-anak ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat karya seni montase itu apa saja? Yang pertama, kita tentukan tema dulu. Temanya bisa apa saja ya. Kemudian yang kedua, kita mencari gambar yang sesuai anak-anak. Bisa kita cari di majalah atau koran bekas. Kemudian kita menggunting gambarnya. Dan yang terakhir, kita tempelkan gambar pada buku gambar. Nah, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada materi yang belum dipahami, bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Kemudian, untuk tugas hari ini, silakan anak-anak mengerjakan IPS. Ayo berlatih 2 LKS tema 3 halaman 68 dan juga SPDP. Ayo berlatih 5 LKS tema 3 halaman 71. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.